warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmita Amalia dengan NIM 105401131131821. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dengan NIM 105401131131921. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ai Febrianti S dengan NIM 1054011322021. Kami dari kelompok 3 dengan materi peluang akan membahas mengenai materi-materi yang berhubungan dengan peluang. Oleh karena itu, marilah kita simak videonya. Situ peluang. Jadi, peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Nilai peluang antara 0 dan 1. Bila peluang kejadian 0, artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan jika peluang kejadian bernilai 1, artinya kejadian tersebut pasti akan terjadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya peluang adalah memperkirakan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Adapun rumus mencari peluang yaitu PA sama dengan NS per NA. Adapun PA itu merupakan peluang, NA adalah jumlah kejadian yang diharapkan, kemudian NS adalah total semua kejadian. Kemudian adapun contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penerapan peluang dalam bisnis. Misalnya keripik singkong, 75% orang yang menyukainya. Kemudian keripik kentang, 25% orang yang menyukainya. Jadi artinya di sini peluang jika berjualan keripik singkong lebih laris dibandingkan keripik kentang. Kemudian yang kedua, penerapan peluang dalam mengambil keputusan. Misalnya teori peluang berperan dalam menentukan besar kemungkinan di jurusan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, penerapan peluang pada ramalan cuaca. Misalnya dalam perkiraan cuaca dibutuhkan kombinasi dari penerapan ilmu fisika, matematika, dan dinamika atmosfer. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat fenomena yang sudah pernah terjadi, mencakup apa penyebabnya, dan peluang untuk kejadian tersebut kembali terjadi. Adapun contoh mencari peluang matematika atau peluang uang logam. Misalnya, Elo lagi main tebak-tebakan lempar uang logam sama teman Elo. Kemudian uang logam itu kan ada dua sisi gambar dan sisi angka. Elo nebak sisi yang bakal muncul adalah sisi gambar. Kira-kira berapa peluang munculnya sisi gambar pada uang logam tersebut? Jadi penyelesaiannya, uang logam memiliki dua sisi. Jadi NS-nya sama dengan 2. Kemudian Elo mengharapkan kejadian yang muncul sisi gambar, berarti NA-nya sama dengan 1. Berarti kita masukkan rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Jadi PA sama dengan NA-nya kan 1, berarti kita masukkan 1 per kan NS-nya 2, berarti 1 per 2 sama dengan 50%. Jadi peluang sisi gambar adalah 1/2 atau 50%. Sekian pemaparan materi peluang dari saya. Selanjutnya pemaparan materi konsep permutasi dan kombinasi oleh rekan saya Rizda. Materi yang dibawakan oleh teman saya yaitu Rasmita. Saya akan membawakan materi mengenai konsep permutasi dan kombinasi serta penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, yang pertama itu mengenai permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Adapun rumus permutasi yakni PNK sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang K balas kurung faktorial.
P itu sama dengan permutasi, N sama dengan jumlah, K sama dengan kriteria. Selanjutnya ada 3 jenis permutasi, yakni yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda, yakni banyaknya cara untuk menyusun K unsur dari N unsur yang berbeda. P, N, PK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial, di mana K ini lebih kecil dari N. Selanjutnya yang kedua, permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, yakni banyaknya cara untuk menyusun K unsur dari N unsur yang sama. Adapun rumusnya yakni N, P, K1, K2, K3, dan K seterusnya sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, hingga K seterusnya. Adapun K-nya itu lebih kecil dari N. Yang ketiga, permutasi siklis, yakni permutasi siklis merupakan permutasi melingkar. Adapun rumusnya yakni N P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, materi yang kedua yakni kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah banyaknya cara untuk menyusun N unsur yang berbeda-beda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutannya. Nah, untuk jenis kombinasi ini sendiri tuh terbagi menjadi dua, yakni pertama, kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama dengan rumus N1CK1 dikali N2CK2 sampai seterusnya. Dan yang kedua yakni kombinasi dari unsur yang berbeda, penyusunan K unsur tanpa ada unsur yang diulang-ulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan yang diambil dari N unsur yang berbeda dengan K lebih kecil dari N, dengan rumusannya banyaknya susunan sama dengan atau C sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Selanjutnya yakni contoh dari soal permutasi. Nah, adapun contoh soalnya itu dalam suatu pemilihan pengurus kelas akan dipilih seorang ketua kelas, seorang wakil ketua kelas, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Pada pemilihan tersedia calon sebanyak 6 orang dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan tersebut. Nah, pertanyaannya itu, berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, permutasi ini mengharuskan kita memperhatikan urutannya. Nah, urutannya tadi itu ada ketua kelas, wakil ketua kelas, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Maka ada 4 urutannya. Nah, sehingga rumusnya yaitu P dalam kurung 6 dikurang 4 sama dengan 6 faktorial dikurang 6 dikurang 4 faktorial, di mana 6 dikurang 4 sama dengan 2, maka 2 faktorial. Sehingga 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, di mana 2 faktorial ini habis dibagi dengan 2, sehingga jika kita kalikan semua mendapatkan hasil 360. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal dari kombinasi. Dari 15 orang anggota Karantuna akan dipilih 4 orang sebagai petugas ronda. Tentukan banyaknya susunan petugas ronda yang dapat dibentuk. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya bahwasannya kombinasi ini tidak memperhatikan urutannya. Sehingga C sama dengan 15,4 sama dengan 15 faktorial dibagi 15 dikurang 4 dikali 4 faktorial. 15 dikurang 4 ini sama dengan 11 hingga 11 faktorial. Nah, 15 faktorial ini sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial. Kenapa hanya 11 faktorial? Karena kita bisa bagi dengan hasil dari 15/4 itu, yakni 11 faktorial, sehingga habis. Jadi kita tidak usah faktorialkannya lagi ya. Nah, 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 mendapatkan 24, sehingga mendapatkan hasil 1365. Dan penjelasan saya mengenai konsep permutasi dan kombinasi serta penerapannya. Saya serahkan kepada teman saya yang bernama Nabila Febrianti yang akan membawakan materi mengenai konsep nilai harapan dan peluang bersyarat. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yang berasal dari kelompok 3, yakni Rizda.
Saya akan membawakan materi tentang konsep nilai harapan dan peluang bersyarat. Pertama-tama kita harus mengetahui apakah nilai harapan tersebut. Nilai harapan adalah konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Nah, cara menghitung nilai harapan yang pertama, mengidentifikasi untuk semua kemungkinan kejadian dengan membuat daftar atau tabel kejadian untuk membantu mengidentifikasi beri nilai untuk setiap kemungkinan kejadian. Contoh lain, menggunakan nilai numerik yang sudah jelas. Nah, yang ketiga, tentukan peluang terjadinya setiap kemungkinan. Yang keempat, kalikan setiap nilai kemungkinan dengan peluangnya masing-masing. Yang kelima, cari total jumlah perkalian. Yang keenam, interpretasi hasil. Oke, baik. Nah, nilai harapan yang biasa digunakan dalam statistik numerik, berjudi, ataupun situasi yang melibatkan peluang atau dalam interpretasi biasa digunakan dalam bursa saham yang situasinya menghasilkan berupa kemungkinan kerugian ataupun kemungkinan keuntungan. Oke, baik. Sekarang kita memasuki materi peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian lain B telah terjadi tersebut sebagai peluang bersyarat dan dilambangkan P, A, iris B, dan dilambangkan peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui P, B per A sama dengan P, A, iris B per P dalam kurung A, di mana P, B, A adalah peluang kejadian bersyarat B, dengan syarat A terjadinya P, A, iris B adalah peluang kejadian A. Irisan B dan PA adalah peluang kejadian A. Nah, oke, sebagai contoh, berikut ini adalah tabel alumni sebuah perguruan tinggi yang lulus tahun 2017 menurut status bekerja dan jenis kelamin. Laki-laki bekerja 800, belum bekerja 100, jumlah 900. Perempuan bekerja 400, belum bekerja 700, jumlahnya 1100. Jumlah dari laki-laki yang bekerja 1200, jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak bekerja 800, jumlah keseluruhan 2000. Nah, dari soal contoh tersebut jawabannya dapat diperoleh di layar belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.